Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tama-tama dari segala keutamaan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat merasakan kehidupan di dunia yang fana. Kedua kalinya, salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para tabi'in, yang mana berkat perjuangan mereka yang membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sehingga kita bisa dapat merasakan indahnya Islam dan manisnya iman sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit mengenai hubungan antara puasa dan korupsi. Ya, tentu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tidak asing lagi mendengar kata yang tadi saya ucapkan. Maka sudah sepatutnya di bulan yang penuh rahmat ini kita terus berfastabiqul khairat guna untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai hikmah puasa di bulan Ramadan ini tentu mempunyai sudut pandang orang-orang yang berbeda-beda. Dilihat dari tingkat jenjang pendidikannya dan juga tingkat keimanan dan ketakwaannya. Kita berbicara mengenai hikmah, misal ada seorang tukang pedagang jual kelapa muda. Dia mempunyai sudut pandang di bulan suci Ramadan ini untuk berjualan kelapa muda agar menambah pemasukan dan bisa membeli kebutuhan dalam keluarga. Nah, itu merupakan sudut pandang pedagang penjual kelapa muda itu. Dia berpendapat bahwa dengan berjualan dan bisa menambah penghasilan pemasukan, maka saya bisa dapat membeli baju lebaran untuk anak-anak dan istri saya. Nah, itulah sedikit pandangan mengenai dengan hikmah pedagang penjual kelapa muda. Ada juga hikmah menurut pegawai. Ada hikmahnya di bulan suci Ramadan ini, yaitu ketika jam kerja mereka, yaitu yang tadinya dari pagi sampai jam 2 akan jam 3 baru bisa pulang, sekarang mereka berangkat agak siang dan pulangnya gasik, lebih awal dari biasanya. Maka tentu sudah menjadi rutinitas buat mereka selama bulan suci Ramadan. Nah, itulah sedikit contoh-contoh dari hikmah di bulan suci Ramadan. Adapun tadi contoh hikmah yang tadi saya paparkan, itu merupakan hikmah dalam tanda kutip bersifat duniawi. Dan orang-orang seperti begitu, mereka hanya mementingkan untuk kepentingan dunia saja. Adapun orang-orang yang beriman, mereka berpikir duniawi itu hanya dijadikan sebagai ladang amalan buat mereka. Orang-orang yang beriman dan untuk meningkatkan ketakwaan mereka di bulan yang penuh berkah ini. Dan orang-orang beriman juga menjadikan Quran dan As-Sunnah Nabi SAW sebagai sumber hikmah dari amalan yang mereka lakukan. Sebagaimana sumber ini dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hikmah menurut orang-orang yang beriman yaitu untuk menggapai ketakwaan. Ketakwaan di sini artinya sangat luas. Ketakwaan yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan pada bulan suci Ramadan ini masih saja orang-orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling jelas yaitu berkenaan dengan korupsi. Tentu berbicara mengenai korupsi, di negara kita Indonesia tercinta ini sudah banyak sekali kasus korupsi, namun masa tahanan mereka digantung, bukan mereka yang digantung. Aneh memang di zaman sekarang. Sudah tahu di bulan suci Ramadan ini masih saja kita melakukan hal-hal yang dilarang. Bahkan tentu itu mengurangi pahala puasa kita. Bagaimana? Sabda Nabi SAW, hadis kursi firman Allah yang artinya, seluruh amalan Bani Adam itu adalah milik dia kecuali puasa. Adapun sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa sih perbedaan antara puasa dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, zakat, haji dan seterusnya? Yang membedakan antara puasa dengan ibadah lainnya adalah di dalam ibadah puasa terdapat kejujuran seorang insan yang sangat mendominasi dirinya. Jadi dalam puasa kita tentu harus benar-benar jujur dan jauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat sepatah kata saya yang salah atau gerak-gerik saya yang kurang enak dilihat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah semata, kesalahan datang dari diri saya sendiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlalu disibukkan dunia hingga kita lupa akan kebesarannya dunia.